Harta apa itu yang harus kalian miliki? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran. Hendaknya kalian punya hati yang pandai bersyukur, walisanan dzakira, dan lisan yang senantiasa berzikir mengingat Allah. Yang ketiga, wa zaujatan salihatan tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang salihah yang senantiasa mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat. Yang kami muliakan Ketua Masjid Baitus Salam dan Bapak Ibu orang tua kami yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh MC kita tadi, saya punya kenangan luar biasa di masjid ini karena sebelum berangkat ke sini sempat kecelakaan. Alhamdulillah ada wasilah orang-orang baik yang sebenarnya saya tidak bisa lagi berkendara saat itu, tapi ada Mas Agus, Pak Agus yang membantu memijatkan langsung tulang belakang itu sehingga pulang bisa balik dengan motor kembali. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan beliau, amin ya rabbal alamin. Dan Allah memperbanyak orang seperti beliau yang istiqamah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika turun ayat berkenaan mengenai emas dan perak, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, nama kitabnya Tafsir Al-Qur'anil Azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang sibuk menimbun emas dan perak lalu mereka tidak infakkan itu di jalan Allah, mereka tidak keluarkan zakatnya, beritakan kepada mereka tentang azab yang amat sangat pedih. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika turun ayat ini, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mali nattakhidhu?" Sebenarnya harta apa yang paling berharga yang harus kami miliki? Karena sebagian orang menganggap bahwa harta itu hanya dalam bentuk materi saja, bahkan menganggap bahwa harta itu adalah miliknya. Padahal pada hakikatnya dalam Islam, harta yang boleh kita klaim itu adalah apa yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma akalta fa afnaita, yang engkau makan busuk. Wa ma labista fa ablaita, yang engkau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang engkau infakkan di jalan Allah lah itu yang akan menolong di hari kiamat. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi,
Setiap orang nanti akan dibawa naungan apa yang dia sedekahkan di jalan Allah. Jadi apa yang kita sedekahkan saat ini Bapak Ibu sekalian, itulah nanti yang menjadi harta kita di hari akhir. Di saat tak ada naungan kecuali naungan Allah, maka harta-harta yang kita sedekahkan itulah yang akan menaungi kita. Sibuk orang menumpuk-numpuk harta. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, mengumpulkan lalu menghitung, mengumpulkan lalu menghitung. Itulah orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gara-gara harta ini banyak orang yang bertengkar, berkecamuk, berkelahi, bahkan ada yang saling bunuh. Padahal harta itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada harta yang bukan dalam bentuk materi. Harta apa itu yang harus kalian miliki? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran. Hendaknya kalian punya hati yang pandai bersyukur, walisanan dzakira, dan lisan yang senantiasa berzikir mengingat Allah. Yang ketiga, wa zaujatan salihatan tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang salihah yang senantiasa mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga harta inilah yang paling berharga yang akan kita kupas satu persatu pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini. Yang pertama adalah liyattakhidha ahadukum qalban syakiran. Hendaknya kalian punya hati yang senantiasa bersyukur. Lagi-lagi yang dikaji adalah masalah hati. Kemarin kita sudah sempat menyinggung masalah tasawuf, karena tasawuf itu juga yang disinggung masalah hati. Kenapa harus hati? Karena hati adalah sentral dalam diri manusia. Siapa yang mengatakan itu? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala fa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam jasad kalian itu, kata Nabi, ada segumpal daging. Iza salahat salahal jasadu kulluh, kalau baik segumpal daging itu baik perangainya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau rusak segumpal daging itu rusak pula perangainya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Dari mana kita tahu hati adalah sentral dalam diri manusia? Ibu ketika bapak berangkat ke masjid, berangkat ke kantor, berangkat ke kebun, apa yang ibu katakan? Hati-hati ya Pak, hati-hati ya Bang, hati-hati ya sayang. Betul? Tak pernah ibu ucapkan tangan-tangan ya sayang, kaki-kaki ya sayang, kepala-kepala ya sayang. Tak pernah. Apa sebab? Kenapa harus hati? Hati adalah sentral dalam diri manusia. Kalau baik hati, baik pula perangai orang. Kalau rusak hati, busuk pula perangai seseorang. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kawin lagi. Kalau kawin lagi marah anak bini. Hati perlu dijaga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hati yang bersyukur adalah harta yang paling berharga. Karena harta benda, jabatan, pangkat, kasta yang dimiliki seseorang tidak menjamin seseorang itu akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya harta benda yang melimpah ruahnya, rumahnya luas, kebun sawit sejauh mata memandang, tanahnya ada di mana-mana, tapi dia tidak pernah mendapatkan kenikmatan iman. Hatinya tak pernah tenang, hatinya selalu sempit. Tapi ada orang yang rumahnya sederhana saja, tapi dia merasa hatinya lapang karena dia pandai bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Maka harta tidak menjamin seseorang itu bahagia, hidup dalam kondisi tenang.
berapa banyak orang yang punya harta benda yang melimpah, tak ada lagi yang bisa dia makan kecuali ubi kayu. Takut makan daging kambing karena kambing mengandung kolesterol, padahal kambing tak mengandung kolesterol. Kambing itu mengandung anak dia. Betul atau tidak? Nah, betul. Kalau bapak ibu dah bilang betul, betul. Kambing itu mengandung anak dia. Dalam hadis riwayat Bukhari, makanan kesukaan Nabi daging kambing bagian paha. Maka makan daging kambing itu tidak ada kolesterol. Kolesterol itu ada kalau dicek ke dokter, baru ada kolesterol. Tapi kalau tak dicek, tidak ada. Makan aja, sikat aja. Takut makan ini, asam urat, diabetes meletus, jantung koroner, tensi naik, takut. Jadi apa gunanya harta benda yang melimpah yang dia tabung sebanyak-banyaknya tadi? Tak ada artinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menunggu bahagia baru kita bersyukur. Tapi bersyukurlah, maka itu kunci kebahagiaan. Jangan sampai kita menunggu bahagia baru kita bersyukur, tapi bersyukurlah, karena itu adalah kunci kebahagiaan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berupaya menghitung nikmat Allah, mustahil kalian bisa menghitungnya. Orang sekarang mengira nikmat itu hanya dalam bentuk uang. Kalau dikasih uang bersyukur, kalau tak dapat uang tak bersyukur. Padahal nikmat itu kata Allah begitu banyak dan kalian tak akan bisa menghitungnya. Ada nikmat iman. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Itu nikmat iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Nanti orang yang di dalam api neraka yang dia dicabik-cabik, yang dia dibakar di dalamnya, nanti akan disuruh oleh Allah, keluarkan mereka yang masih punya iman walaupun sebesar biji sawi. Itulah bentuk rahmat Allah, nikmat iman. Ada nikmat Islam, ada nikmat hidayah, nikmat petunjuk dari Allah. Ada yang keluarga Nabi, tapi hidayah tak sampai kepada mereka. Di antaranya adalah anak dari Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an. Walaupun anak Nabi, tapi hidayah tak sampai kepadanya. Sekian tahun, puluhan tahun Nabi Nuh berdakwah kepada anaknya, tapi yang mau berislam hanya segelintir saja, termasuk anaknya. Ingkar terhadap apa yang dibawa oleh ayahandanya sendiri, Nabi Nuh alaihissalam. Lalu Allah perintahkan buat kapal. Setelah kapal itu jadi, Nabi Nuh alaihissalam memanggil umatnya yang beriman naik ke atas kapal. Lalu dia ajak putranya, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku naik ke atas kapal nak, sebentar lagi akan turun banjir. Apa kata Kan'an? Kalau seandainya turun banjir, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku naik ke atas bukit, aku selamat dari terpaan banjir. Lalu Allah turunkan azab kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam, putra Nabi, tapi hidayah tak sampai kepadanya. Istri Nabi Lut menentang apa yang dibawa, risalah yang dibawa oleh Nabi Lut alaihissalam, hidayah tak sampai kepadanya. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, yang sejak di usia 12 tahun membersamai Rasulullah berdakwah lintas negara, dari Makkah menuju negeri Syam. Syam terbagi menjadi 4 negara, Yordania, Palestina, Suria, Lebanon. Diajak berniaga lintas negara sampai Nabi piawai dalam urusan dagang. Nabi itu dikenal di dalam kitab sirah nabawiyah samhan fil bai' wa samhan fis syira'.
mudah membeli, mudah menjual. Nabi itu Bapak Ibu kalau menjual sesuatu mudah, tak terlalu tinggi harganya, tapi cepat habis. Itulah cara dagang orang Cina. Ikut cara Nabi. Kalau orang kita kan mau 3 kali lipat untungnya. Kapan mau selesai, kapan mau habis. Samhan fis syira, mudah membeli. Itu ciri-ciri Rasulullah. Jadi Nabi itu kalau belanja tak banyak tawarnya, karena kalau seandainya ada laba di situ dihitung sebagai sedekah. Tapi orang kita tidak, tahan keliling pasar, padahal hanya beda 1.000 rupiah. Betul? Tahan keliling pasar, padahal hanya beda 1.000 rupiah. 1.000 itu Bapak Ibu, uang yang kita belanjakan bagi mereka, pedagang-pedagang pasar, kaum muslimin itu, itulah yang dia pakai untuk menyekolahkan anak, itulah yang dia pakai untuk dia menginfakkan ke kotak infak masjid, dan itulah yang dia pakai untuk beli baju raya. Kita belanja ke mall SKA, mall Ciputra, kita belanja ke Indomaret, pernah tak tawar-menawar? Tak pernah. Duitnya masuk ke orang Cina. Tapi kenapa ketika kepada sesama muslim, padahal cabai hanya beda 1.000, tahan kita tawar-menawar? Padahal kelebihan apa yang kita belanjakan itu dihitung sebagai sedekah. Itulah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hidayah tak sampai kepada paman tercinta yang sudah pasang badan melindungi Rasulullah. Lalu orang datang memfitnah Nabi. Kenapa engkau ajak kami untuk berislam, sedangkan engkau tak bisa mengislamkan pamanmu sendiri? Lalu turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Tapi pada hakikatnya Abu Talib mengakui kebenaran Islam. Dari mana kita tahu? Dari syair yang dia sampaikan, laqad alimtu anna dina Muhammadin khairu adyanil bariyah. Aku tahu agama terbaik itu agama yang dibawa oleh Muhammad. Laulal malamah au hidhalil masabbah lawajadtani samhan bidzalika ad-dini mubayyina. Kalau bukan karena sumpah serapah, caci maki dari pemuka-pemuka kafir Quraisy, maka kalian akan mendapatiku menerima agama ini secara nyata. Dia mengakui kebenaran Islam, tapi banyak tekanan-tekanan dari pemuka-pemuka kafir Quraisy yang mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau sudi meninggalkan agama nenek moyangmu wahai Abu Talib? Sehingga berat Abu Talib untuk masuk ke dalam Islam. Paman Nabi tak sampai hidayah kepadanya. Tapi kita bukan keluarga Nabi, kita pun tak pernah jumpa dengan Rasulullah, tapi hidayah sampai kepada kita. Itulah yang perlu kita syukuri. Ada nikmat hidayah, ada nikmat rasa aman, ada nikmat ditutupnya aib kita di hadapan manusia, ada nikmat ampunan dosa besar, dosa kecil yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, yang sembunyi-sembunyi ataupun yang terang-terangan. Ketika kita dijumpakan dengan Ramadan, Allah akan hapuskan semua dosa dan kesalahan itu. Diperjumpakan di setiap bulan Ramadan adalah nikmat yang harus kita syukuri. Kita hidup di kawasan setiap saat, setiap masa turun hujan, itu adalah nikmat. Sedangkan kami di Mesir dulu Bapak Ibu, hujan rintik-rintik saja kami videokan, kami ambil video, kami upload, kami ucapkan rasa syukur, alhamdulillah turun hujan. Karena hujan di Mesir itu hanya 4 kali dalam setahun. Kenapa? Hujan itu hanya menandakan pergantian musim. Kita hujan terus, enak tidur, enak makan pisang goreng, enak minum teh, nikmat yang luar biasa. Jadi kita mesti harus bersyukur atas apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, dan tidak menganggap bahwa nikmat itu hanya berbentuk materi saja.
Tapi Allah kabarkan dalam Al-Quran, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Dalam ayat lain dikatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Saya khawatir apa yang dikabarkan dalam Al-Quran itu adalah, di antaranya adalah saya pribadi, saya manusia yang tak pandai bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah. Wal iyazu billah, kita berlindung dari orang-orang yang tak pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Buka kitab tafsir Ibnu Katsir, komentar beliau singkat saja tentang ayat ini. Ikhbarun 'anil waqi'. Allah sedang memberitahu fenomena yang terjadi di antara hambanya. Memang benar, banyak orang yang tak pandai bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Oleh sebab itu diulang sebanyak 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jin dan manusia, nikmat mana yang Allah karuniakan kepada kalian ini yang kalian dustakan? Nikmat mana yang kalian ingkari? Dalam tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Zuhaili, kata beliau, tikrar hadhihi al-ayah 31 marrah ta'kidan ala wujubi syukri li ni'matillahi azza wa jalla. Diulang 31 kali ayat ini menunjukkan, menegaskan bahwa kita wajib bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syukur yang diajarkan di dalam Islam? Syukur yang pertama adalah asyukru bil qalbi, syukur dengan hati, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Jadi hati ini harus pandai-pandai bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan di dalam hati, ya Allah, aku bersyukur atas nikmat Engkau. Tapi tidak saja syukur itu dengan hati, dia mesti diucapkan dengan lisan. Kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah yang disebut dengan asyukru bil lisan, syukur dengan ucapan. Kepada Allah kita bersyukur, kepada sesama kita berterima kasih. Sebab Nabi menegaskan, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama, maka hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka juga kita penting berterima kasih kepada sesama, pandai-pandai berterima kasih. Kalau dalam bahasa Arabnya syukran, dijawab afwan. Kalau dalam bahasa kita terima kasih, jawabannya terima kasih kembali atau sama-sama. Harus pandai berterima kasih. Nanti kalau tidak, orang yang pernah berbuat baik kepada kita, dia menyebut-nyebut kebaikannya, lalu mencaci maki, menggunjing, sehingga habis amalnya. Kata Nabi, la yadkhulul jannata mannan, tak masuk surga orang yang menepuk dada menghitung jasa. Oh, itu kalau bukan aku yang memasukkan dia ke PNS. Oh, itu kalau bukan aku yang kasih dia beasiswa ke Maroko. Oh, kalau bukan aku yang coblos dia kemarin. Oh, kalau bukan aku yang membuat jalan, merenovasi masjid. Nauzubillahi min zalik. Orang yang menghitung jasa, menepuk dada menghitung jasa, habis semua amalnya. Itulah kata Allah dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Perkataan baik, ucapan maaf lebih baik daripada sedekah yang diikut sertakan dengan merusak hati orang dan mengucap-ngucap kebaikan. Ada orang
mengusap-ngusap dengan kemoceng mobil kita, kaca mobil. Kita buka kaca, kita kasih 2.000 rupiah. Setelah memberi kita katakan, kau anak siapa? Ngapa tak sekolah? Siapa yang menyuruh? A, B, C, D, sehingga habis amal kita. Oleh sebab itu lebih baik tidak memberi daripada ketika memberi diikut sertakan dengan kita mengumpat, diikut sertakan kita mencaci serta merusak perasaan orang lain. Dan kita tak boleh mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah kita berikan, yang sudah kita lakukan kepada orang lain, karena itu akan menghabiskan semua amal kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur dengan hati, syukur dengan lisan. Yang ketiga adalah asyukru bil jawarih, syukur dengan anggota badan. Artinya kita mengaplikasikan bentuk rasa syukur itu dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah mendapat jaminan ampunan Rasulullah, orang yang sudah mendapat jaminan surga Rasulullah, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah ampunan, tapi beliau walaupun dijamin ampunan, dijamin surga, tapi beliau itu kalau ibadah nomor 1. Sampai Aisyah mengatakan, la tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan tanya berapa panjang dan berapa hebat kualitas salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Aisyah meriwayatkan, beliau itu kalau beliau salat malam hatta tatafattara qadamahu, sampai kaki beliau bengkak. Nabi Bapak Ibu kalau salat malam sampai kaki beliau bengkak. Kita pun bengkak juga, tapi karena asam urat. Bengkaknya Rasulullah karena beliau lama sujudnya, karena beliau salat begitu lama. Itulah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bertanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, sedangkan Allah sudah jamin ampunan kepada engkau. Engkau terjaga dari kesalahan dan dosa, dosa yang lalu dan yang akan datang dijaminkan ampunan bagi engkau. Kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Apa dijawab oleh baginda Nabi? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, apakah tak boleh aku menjadi salah satu dari hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan? Dijamin surga oleh Allah, semakin banyak syukurku kepadanya. Dijamin ampunan oleh Allah, semakin banyak sujudku kepadanya. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka jelas bahwa baginda Nabi adalah qudwatun hasanah, contoh dan suri tauladan yang baik bagi umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena di dalam diri Rasulullah itu lengkap. Kalau kita adalah kepala rumah tangga, Nabi punya anak dan istri. Kalau seandainya kita adalah tentara, jenderal, Nabi juga berada di garda terdepan dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Kalau kita adalah seorang pedagang, Nabi berniaga lintas negara. Kalau seandainya kita adalah seorang peternak, Nabi juga mengembala kambing. Dan semua Nabi dan Rasul dalam kitab Sirah Tahliliyah karya dosen kami Syekh Ahmad Sawabi sudah meninggal tahun kemarin, hikmahnya adalah setiap Nabi dan Rasul pasti mengembala kambing. Kenapa? Menguji kesabaran, menguji ketahanan untuk mendidik. Bagaimana nanti mendidik umat, maka dia diuji kesabarannya untuk bisa sabar, tahan dan telaten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita adalah seorang dokter, Nabi lengkap, Nabi bicara tentang medis. Man tasabbaha bi tamaratin ajwatan, bi sab'i tamaratin ajwatan, lam yadurruhu dzalikal yaum summun wala sihrun. Siapa yang pagi hari mengkonsumsi kurma ajwa, kurma Nabi 7 butir, tak akan membahayakannya sihir dan racun.
Maka yang ingin pesan kurma ajwa bisa pesan kepada Pak Imam. Awak pula mengiklannya. Nanti kita promosikan. Nabi bicara tentang afdalut tadawa al-hijamah, sebaik-baik pengobatan dengan berbekam. Sekarang orang banyak meninggalkan bekam, yang mengembangkan adalah orang Cina. Maka alat bekam itu coba tengok Bapak Ibu, made in Cina. Orang Islam meninggalkan bekam. Tapi memang Cina ini semuanya dia yang buat. Tasbih dia yang buat, sajadah dia yang buat, sampai turbah. Turbah itu yang dipakai orang Syiah untuk sujud, batu dari Karbala. Orang Syiah mesti harus sujud di atas turbah. Tapi kalau dia ke masjid, dia taqiyah, menyembunyikan diri. Dia tak mau orang tahu bahwa dia Syiah. Tapi kalau di rumah dia sujud mesti harus di atas turbah, batu kecil macam kerambol terbuat dari tanah Karbala. Itu pun made in Cina. Cina tuh pandai mencari peluang-peluang apa yang bisa dijual dalam Islam. Kita harus pandai mengambil ilmu tersebut. Maka saingan orang Cina itu orang awak menggalih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu lengkap pada diri Nabi, Abdalu ad-dawa al-asal, sebaik-baik obat adalah madu. Nabi bicara tentang madu, tentang perbekam, tentang kurma ajwa, dan beliau juga bicara tentang habbatus sauda. Inna habbatas sauda dawaun likulli da'in wa saqam illal maut. Jintan hitam adalah obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Yang penting kita yakin Allah yang menyembuhkan. Kemudian obat itu adalah menjadi wasilah, perantara. Kalau seandainya tak sembuh, berarti yang menyembuhkan bukan obat. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita disuruh untuk berikhtiar. Lengkap pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi syukur dengan perbuatan. Kita melangkahkan kaki ke masjid, termasuk ketika menjalankan salat subuh ini adalah bagian daripada wujud syukur kita kepada yang menciptakan kita. Dan kita insyaallah selamat dari sifat nifaq, sifat kemunafikan yang orang munafik itu berada di kerak api neraka. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal 'isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Kata Nabi, tak ada salat yang paling berat bagi orang munafik kecuali salat subuh dan isya. Kalau mereka tahu keutamaan keduanya, mereka akan datangi masjid-masjid itu walaupun dalam kondisi merangkak. Sedangkan salat sunnah fajarnya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa yang bagi Bapak Ibu paling berharga di dunia ini? Gaji Ronaldo berapa seperjam? Berapa? Sekian miliar. Bagi dia itu berharga. Apa yang paling berharga bagi kita di dunia ini? Maka salat sunnah, salat subuh, salat sunat fajar 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi manusia ini ingin lihat yang nyata-nyata saja. Allah tak tampakkan pahala. Karena kalau Allah tampakkan pahala, mana ada lagi orang yang sibuk menimbun harta, akan dia infakkan di hadapan Allah, di jalan Allah, karena pahala nampak. Allah tak tampakkan dosa. Kalau Allah tampakkan dosa, tak akan ada lagi orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Check in, jual beli, apa namanya, apam, serabi online. Mereka akan tinggalkan kemaksiatan karena dosa nampak oleh mereka. Allah tak beritahu kematian. Kalau Allah beritahu kematian, engkau seminggu lagi meninggal dunia, maka kita tinggalkan tempat perbelanjaan. Demi apa?
demi kita melaksanakan i'tikaf, membaca Al-Quran di dalam masjid. Allah tidak tampakkan itu semua liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diuji oleh Allah. Memang tak nampak itu semua, memang tak tahu kapan kematian itu tiba, karena kita sedang diuji oleh Allah yang menciptakan kematian dan yang menciptakan kehidupan. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, cara untuk pandai bersyukur itu adalah unzuru ila man asfala minkum, lihat orang yang tak seberuntung kalian, kata Nabi. Berapa banyak orang tak lagi sehat, tapi dia bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Maka ketika kita melihat demikian, kenapa kita yang sehat berat untuk melangkahkan kaki ke masjid? Berapa banyak orang yang tidak dianugerahkan oleh Allah mata untuk melihat, tapi dia bisa ke masjid. Dan bahkan banyak yang hafal Quran, mutqin 30 juz, padahal dia tak bisa melihat. Kenapa kita diberikan mata yang sempurna oleh Allah? Jangankan untuk mentadabburi Al-Quran, membuka untuk membacanya pun kita tak sanggup. Sehingga muncul rasa syukur dalam hati kita. Kita laksanakan, kita aplikasikan wujud syukur itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah cara untuk bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah. Maka tanamkan di dalam hati kita supaya kita ini pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin kedua, walisanan dzakira, dan lisan yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir ini banyak artinya dalam Islam. Zikir itu bisa bermakna ilmu. Firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada ahli ilmu, artinya para ulama, ketika kalian tak tahu. Zikir itu bisa bermakna Al-Quran, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami yang turunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga Al-Quran tersebut. Nabi ketika ditanya kepada beliau, ya Rasulullah, apa itu Al-Quran? Maka Nabi menjawab, Al-Quran itu adalah Al-Hablul Matin, tali Allah yang kuat, Wadh-Dhikrul Hakim, pengingat yang bijaksana, Was-Siratul Mustaqim, jalan yang lurus. Maka disebut di situ adalah Az-Zikru, karena Quran itu mengingatkan manusia tentang apa tujuan mereka hidup, mengingatkan manusia esensi daripada akhlak, mengingatkan manusia kewajiban menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan manusia tentang umat-umat terdahulu kenapa mereka diazab oleh Allah, mengingatkan manusia. Zikir, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, siapa yang berpaling dari Al-Quran az-zikru, maka baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit, kehidupan yang jauh dari ketenangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin hidup tenang, hidup bahagia, hidup dalam kondisi penuh dengan kenikmatan, maka jangan berpaling daripada az-zikru, yaitu Al-Quran. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang ayat itu diabadikan di dalam Al-Quran, Nabi curhat kepada Rabbnya. Apa kata Nabi? Ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, umatku menjadikan Al-Quran sebagai barang yang sia-sia, sebagai barang yang tidak berharga. Dan kekhawatiran Nabi sudah terjadi. Jadi kita sebenarnya pada hakikatnya boleh dan harus marah kepada orang yang melecehkan Al-Quran dengan membakarnya, dengan memijaknya, dengan mengolok-oloknya. Tapi kita mesti juga marah kepada diri kita ketika kita meninggalkan Al-Quran. Karena bentuk pelecehan terhadap Al-Quran itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quranul Azim.
idza tuliya alaihimul Qur'an fa'aktharu al-kalam hatta la yasma'uhu fahadha min hijranihi. Ketika dibacakan Quran di tengah-tengah mereka, mereka sibuk dengan obrolan mereka, mereka tak mau mendengarkan Al-Quran, mereka tak berharap rahmat dari Allah, maka disitulah letak pelecehan mereka terhadap Al-Quran. Yang mengatakan Imam Ibnu Katsir. Jadi kalau ada orang baca Quran, diam sejenak, karena masih banyak waktu yang lapang untuk kita mengobrol, untuk kita berbicara. Maka ketika dibacakan Quran, dengarkan, karena rahmat Allah sedang diturunkan oleh malaikat-malaikat. Kemudian apalagi bentuk terhadap pelecehan Al-Quran? Adamu qiraatihi min hajril Quran, tak membacanya, bagian daripada pelecehan terhadap Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu 10 hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya 10 kebaikan-kebaikan. Adamu ta'allumihi wa tadabburihi min hajril Quran, tidak mentadabburi Al-Quran, tidak mempelajarinya, maka itu bagian daripada pelecehan terhadap Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kita dianggap umat terbaik kalau kita masih senang mempelajari Al-Quran, dan jangan pernah merasa sudah bukan lagi masanya. Padahal kata ulama, la yazalu ala khairin ma dumta muta'alliman, engkau akan selalu dalam kondisi baik selama mau belajar. Falamma staghnaita asbahta jahilan, ketika engkau merasa cukup, merasa pandai, merasa pintar, sudah profesor, tak payah lagi belajar, apalagi belajar tajwid, maka disitulah letak kebodohanmu, kata para ulama. Tapi kebaikan akan terus bersama kita selama kita masih mau belajar. Kemudian apalagi bagian daripada pelecehan terhadap Al-Quran? Adamul limtithali bihi, adamul limtithali bi awamirihi wajdinabi nawahihi min hajril Quran. Tidak mengamalkan perintah di dalam Quran, tidak meninggalkan larangan dari Al-Quran, bagian dari pelecehan terhadap Quran. Artinya tidak mengamalkan. Berapa banyak sekarang orang meninggalkan Quran? Kenapa banyak orang yang durhaka kepada orang tua? Karena meninggalkan perintah Quran. Kenapa orang saling mencaci maki, mengolok-olok, menggunjing aib saudaranya? Karena meninggalkan perintah dari Al-Quran. Kenapa banyak kemaksiatan merajalela, turun azab dari Allah? Karena meninggalkan tunjuk ajar dari Al-Quran. Padahal Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, kami tak akan mengazab suatu kaum kalau mereka memohon ampun kepada Allah, kalau mereka beristighfar kepada Allah. Tak akan Allah turunkan azab kepada suatu kaum. Kenapa orang membunuh satu sama lain? Padahal Allah mengatakan, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu nyawa, dosanya adalah dia membunuh seluruh manusia yang ada di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tunjuk ajar dari Al-Quran. Tapi kenapa orang banyak yang menyeleweng dalam hidupnya? Karena mereka meninggalkan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Maka kita ketika membaca Quran, sejatinya kita diingatkan oleh Allah, oh ini yang harus kita lakukan. Maka jangan sampai kita berpaling daripada az-zikru, pengingat. Az-zikru juga bisa bermakna sebagai zikir. Zikir yang kita baca yaitu kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca, kalau kita melihat ada sesuatu yang menakjubkan, ucapkan subhanallah. Kalau kita dihadapkan sesuatu yang berat, kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, atau la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Kalau kita sedang melakukan kesalahan dosa kecil, maka kita membaca istighfar, astaghfirullahalazim. Orang yang sudah dapat jaminan ampun tadi Bapak Ibu, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah,
tidaklah aku istighfar sehari semalam kecuali lebih dari 70 kali, yang sudah dapat jaminan ampun. Kenapa kita yang selalu melakukan dosa dan kemaksiatan, berat sekali lisan kita dibasahi dengan kalimat istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Membaca la ilaha illallah. Kita tadi sudah membaca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi majelis-majelis itu banyak yang tidak sepasih apa yang kita baca tadi. Karena mungkin nak cepat makan berkahnya, nasi berkat. Pertama, la ilaha illallah 30 pertama. La ilaha illallah masuk gigi 2. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tembak gigi 3. Lalallah, 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 lalallah. Tahap apa yang dibaca lagi? La ilaha illallah, diresapi, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Kalimat itu saja bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat, walaupun amal kita tak seberapa. Karena orang masuk surga bukan karena amal. Itu yang perlu kita catat. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadukumul jannata amalahu, la yudkhilu ahadakumul jannata amaluhu. Tidak ada satupun di antara kalian yang dimasukkan surga karena amalnya. Lalu kata sahabat, wala anta ya Rasulullah, engkau pun demikian ya Rasulullah, bukan karena amalmu? Wala ana, kata Nabi, bukan karena amalku. Lalu kata Nabi, illa an yataghammadni Allah bi wasi'i rahmatihi, kecuali Allah menaungiku dengan rahmatnya. Yang masukkan kita ke dalam surganya Allah apa? Rahmatnya. Amal kita ini tak seberapa Bapak Ibu. Setelah beramal, riya habis lagi. Setelah beramal, hasad habis lagi. Maka tauhid itulah yang menyelamatkan kita. Ketika kita yakin tiada Tuhan selain Allah, harta bukan Tuhan. Jangan sampai menjadi hamba harta, hamba jabatan, hamba titel. Jadi yang menyelamatkan kita di dunia adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat-kalimat thayyibah harus dibiasakan dalam diri kita. Termasuk ibu-ibu, doa seorang ibu mustajab. Jadi kalaupun marah kepada anak, doakan dengan doa yang baik, karena doa ibu mustajab. Salatu da'awatin la turaddu, kata Nabi, 3 doa tak ditolak. Da'watus sha'im hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wa da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Yang ketiga, wa da'watul walid liwaladihi, doa seorang ayah, doa seorang ibu untuk putranya. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, kalau dia meninggalkan salat, kalau dia pun berdurhaka kepada kita, mengatakan kalimat yang tak sesuai, maka jangan keluar kalimat-kalimat yang tak baik. Tetap doakan dengan doa yang baik. Dalam sekesal apapun hati kita, mudah-mudahan kau jadi ulama, mudah-mudahan kau jadi dokter. Jadi doakan dengan doa yang baik. Biasakan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi lisan kita jauh dari kalimat-kalimat yang bisa merusak amal, yang bisa merusak perasaan orang lain. Yang terakhir, yang ketiga, selesai kan Pak Imam? Sudah selesai ya? Ada tanya jawab? Yang ketiga adalah wa zaujatan salihatan tu'inuhu ala amril akhirah. Yang ketiga adalah istri salihah yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah harta yang paling berharga. Jadi Bapak Ibu, kadang bapak itu ketika memandang wajah ibu saja, ya Allah, ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulnya, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda ala ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha."
Kalau aku boleh menyuruh perempuan sujud kepada, menyuruh manusia sujud kepada manusia, maka akan aku suruh perempuan sujud di hadapan suaminya. Tapi karena tak boleh, maka Nabi tidak perintahkan itu. Tapi hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya istri taat kepada suaminya. Walaupun suaminya bermaksiat di hadapan Allah, tak boleh seorang istri untuk melawan kepada suaminya. Tapi kalau ada perintah untuk ingkar kepada Allah, maka wajib untuk menolak perintah tersebut. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak ada ketaatan kepada manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Saya menikah belum lama, jadi saya tidak bicara tentang petuah-petuah menikah. Saya hanya bicara dari segi dalilnya dalam Islam, bahwa Bapak Ibu perempuan, bahwa neraka itu ketika Nabi SAW mengecek kondisinya saat Isra dan Mi'raj, ditampakkan penduduk neraka paling banyak adalah perempuan. Oh iya, bukan perempuan sini, perempuan sana. Pandai beliau. Ibu, penduduk paling banyak siapa? Perempuan. Tapi hadis itu harus dijelaskan dengan baik, bahwa penduduk surga yang paling banyak adalah perempuan. Kenapa? Karena jumlah perempuan jauh lebih banyak. Bahkan di akhir zaman itu disebutkan 40 sampai 50 banding 1. Sekarang masih 10 banding 1. Jadi yang 9 ini kalau tak ditolong, siapa lagi yang akan menolong? Betul kan? Jadi tak boleh kita ini mencerca orang yang poligami, karena sejatinya dia menolong yang 9 orang ini. Yang bagi yang mau nambah, bagi yang tak mau nambah takut piring pecah, tak usah nambah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena perempuan mudah masuk surga, mudah masuk neraka. Saya tak jelaskan mudah masuk nerakanya, saya hanya jelaskan mudah masuk surganya. Hadis Nabi, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau perempuan melaksanakan salat 5 waktu yang wajib saja, bukan salat duha, bukan salat hajat, bukan salat witir, bukan salat tarawih, bukan salat tahajud, dia hanya laksanakan yang 5 waktu saja. Wasamat syahraha, puasa yang wajib saja, puasa Ramadan, bukan puasa Ayyamul Bid, bukan Senin Kamis, bukan Daud, bukan Arafah. Dia hanya laksanakan puasa Ramadan saja. Wa hafizat farjaha, mohon maaf cakap, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Qila laha udkhulil jannata min ay abwabin syi'ti, maka akan dikatakan kepadanya oleh Nabi, dikatakan kepadanya oleh malaikat, nanti masuklah surga dari pintu mana yang engkau mau. Itu yang ditawarkan oleh Islam bagi perempuan. Cukup 4 ini saja, yang wajib-wajib saja. Apalagi yang sunnah-sunnahnya disikat semua. Kewajiban perempuan dalam istri dalam Islam hanya 2. Dalam fikih munakahat, fikih pernikahan, pertama taat kepada suami kalau perintah itu baik. Yang kedua adalah taat kepada suami kalau diajak berhubungan. 2 saja. Lalu mencuci, memasak, mengepel, membuatkan kopi, itu bagian dari sunnahnya, tak wajib. Kalau wajib, bagaimana dengan wanita karir tak sempat mencuci? Apakah dia dikenakan dosa? Karena dalam usul fikih yang dimaksud dengan wajib adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau wajib, tak semua perempuan punya skill memasak, maka setiap hari beli lauk masak. Apakah dia dikenakan dosa? Tidak dikenakan dosa, karena itu bagian dari sunnahnya. Yang wajib cuma 2. Tapi ibu selalu bertanya, kenapalah suamiku ini lebih betah lama di kedai kopi daripada di rumah? Itu yang perlu dipertanyakan. Bisa jadi di kedai kopi pelayanannya baik,
Karena kalau di kedai kopi itu datang kita, silakan masuk Pak, silakan duduk, mau minum apa, mau makan apa. Betul atau tidak Pak? Betul. Coba kalimat-kalimat itu juga diterapkan di rumah. Ketika suami datang, dilepaskan sepatunya, ditaruh, silakan masuk Bang, silakan duduk dulu. Nah, kemudian ditanya, Abang mau mandi dulu atau mau makan dulu? Syukur-syukur pertanyaannya, atau mau aku dulu? Wah, ini betah suami di rumah, saya jamin. Tapi kalau suami baru datang, Abang dari mana? Habis jumpa siapa? Udah dapat apa tadi? Nah, rokok terus. Enak, ini misal saja Ibu, permisalan saja. Misal Anda seperti itu. Saya tidak perlu menggurui itu, karena memang sejatinya itulah yang membuat suami betah di rumah. Kalau seandainya istri taat kepada suaminya, dijamin oleh Allah surga. Karena kunci surga itu, betul kata orang itu, kunci surga itu adalah ridha suami. Hadis ini yang mengatakan, dalam kondisi apapun jangan sampai ada istri yang durhaka kepada suaminya. Karena yang tiga mudah, yang keempat ini yang sulit. Sekarang, apalagi sekarang musim reunian. Saya baca berita bahwa kasus perceraian di Sumatera Barat sehari 100 per hari. Dan yang paling banyak adalah gara-gara reunian. Jadi silaturahim, jadi reuni berkedok silaturahim. Jumpa dengan mantan, akhirnya cinta lama bersemi kembali, dihembuskan oleh syaitan. Karena memang istri orang pasti lebih cantik daripada istri sendiri. Karena rumput orang lebih hijau daripada rumput awal. Kenapa? Aib orang, aib istri orang belum nampak, aib istri sendiri sudah nampak. Itulah kata Allah dalam Al-Quran, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan itu menghiasi perbuatan manusia seolah-olah perbuatan itu indah. Maka tak ada maksiat yang tidak enak, nikmat. Orang ngisap sabu sampai sakau, nikmat. Karena syaitan yang menghiasi perbuatan tersebut. Bahkan, nah ini yang sekarang sering viral muncul di sosial media, ada namanya ditanyakanlah kepada mufti Mesir, guru kami Syekh Al-Jum'ah, apa hukum mencintai istri orang lain Syekh? Ini saya terangkan Bapak Ibu, ini penting sekali. Kata beliau, ma dumta taktumu fala ithma alaik. Selagi engkau rahasiakan, tak ada dosa bagimu. Jadi kalau seandainya mencintai istri orang Bapak Ibu, atau mencintai suami orang, tidak berdosa selagi disembunyikan. Li'anna ahwalal qalbiyah lasta mukallafan biha. Kata beliau, karena yang urusan hati kalian tak punya daya upaya. Itu urusan Allah. Allah yang membolak-balikkan hati. Kita cinta dengan siapa, kita suka dengan siapa, itu urusan Allah. Tapi kalau seandainya sudah engkau ucapkan dengan lisanmu atau sudah dalam bentuk perbuatan, maka disitulah dikenakan dosa. Aku mencintai engkau walaupun engkau adalah milik orang lain. Maka disitu dikenakan dosa, karena disitu sudah masuk perbuatan takhbib. Apa makna takhbib? At-tafriq baina zawjaini, upaya memisahkan antara suami dan istri. Mendekatinya lewat chat, lewat telepon, lewat messenger, selalu kirim foto, saat setiap kegiatan lapor. Ke suaminya tak pernah lapor, ke lelaki lain lapor setiap kegiatan. Akhirnya muncul rasa cinta dan ada upaya perceraian. Ini kasusnya terjadi di artis-artis. Kalau di kampung kita tidak.
Sesekali ada. Apa kata Syekh Al-Jum'ah? Man khabbaba faqad harumat alaihi nikahuha. Siapa yang memisahkan antara suami istri, bercerai antara suami istri tadi, lalu dia nikahi mantan suami orang, dia nikahi mantan istri orang, pernikahannya haram. Maka ketika dia menikah, zina. Itu menurut Imam Malik, dan jumhur ulama mengikuti pendapat Imam Malik disampaikan oleh Syekh Al-Jum'ah. Jadi kalau ada orang yang berhasil merebut suami orang, dia nikahi berzina. Itu kesimpulan hukumnya oleh mantan mufti Mesir. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan dan menerapkan 3 harta yang paling berharga ini, yang menjamin kita bahagia, tenang, baik di dunia maupun di akhirat. Hati yang senantiasa bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir mengingat Allah. Yang ketiga adalah istri salehah yang senantiasa mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan atau ada kalimat-kalimat yang terkesan menggurui Bapak Ibu para orang tua kami sekalian. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan menghadap ridha dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dhakira وزوجة صالحة تعيننا على أمر الآخرة ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.